Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga saat ini masih dapat kita bersama berkumpul di majelis yang kita cintai, Miftahul Jannah. Artinya apa? Kunci surga. Mudah-mudahan kita semua min ahlil jannah, menjadi orang-orang ahli surga. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membacakan kajian kita seperti biasa rutinan di Sabtu siang ini, membaca kitab Ayyuhal Walad, yaitu nasihat daripada Al-Imam Al-Ghazali, di halaman 25 ya, halaman 25 di atas baris nomor 4 ya. Al-Faedah As-Sabi'ah atau faedah yang ketujuh. Nah, faedah yang diambil oleh Imam Hatim Al-Asham ya, dari gurunya Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi ya. Belajar 40 tahun, apa yang kita dapat? 8 menjadi Imam Hatim Al-Asham ya. 8. Kita membaca angka 7 sudah. Nah, bayangkan biar berminggu-minggu kita membaca nasihat 8 hanya sampai 7. Membacanya aja belum amalkannya lagi. Nah, subhanallah. Ya, mudah-mudahan kau mengamalkan. Ya. Di pertemuan yang lalu apa? Ujar Imam Hatim Al-Asham, ingat-ingat musuh kita adalah syaitan. Ya, mulai Nabi Adam kemarin kita ceritakanlah, mulai Nabi Adam. Syaitan itu kenapa jadi disebut dengan syaitan? Diambil dari kata syatona. Syatona itu artinya yang membuat jauh. Yang membuat jauh. Artinya di dalam ini apa? Yang membuat jauh kita kepada Allah itu adalah syaitan. Makanya disebutkan dalam surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati annas. Kemarin disebutkan iblis pula. Iblis Allah sebutkan kana minal jin. Iblis itu berasal dari jin. Fafasaqa an amri rabbih, tapi dia tadi itu fasik. Dia tadi itu tidak menurut atau membangkang dengan perintah Allah. Ceritanya apa? Disuruh sujud, malaikat sujud, iblis nggak mau sujud. Padahal itu adalah perintah Allah. Lalu dengan bangga dirinya iblis mengatakan, apa dia mengatakan gimana? Ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ini jawaban iblis. Padahal kata Allah, aku yang menyuruh untuk engkau tadi itu sujud kepada Adam. Walhasil kata Allah, karena engkau melanggar membangkang perintahku, maka dikeluarkanlah iblis dari surga. Nah, itu pertama kali penyebutan kalimat iblis. Maka apa itu iblis? Nah, iblis itu makhluk yang membangkang dari perintah Allah. Karena mau taat lawan Allah itu disebut iblis. Kalau sudah menggoda kepada yang lain, dari jin kan berasal jadi iblis. Si iblis ini, nah kada puas hati dan iblis, masa aku aja di dalam neraka? Aku kada rela. Adam, bininya Adam, keturunannya Adam, kada masuk ke dalam neraka juga kada rela. Nah, harus masuk juga ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis menggodalah kepada Nabi Adam. Nah, mulai menggoda itu iblis diberi nama syaitan. Jadi bila dia kada taat lawan Allah Ta'ala, iblis tos. Tapi amarnya membawai orang supaya kada taat lawan Allah, nah ini syaitan namanya ya. Ini namanya syaitan. Jadi sampailah Nabi Adam diperintahkan
kepada Allah, uskun anta wa zawjukal jannata, Adam ikam lawan bini ikam begana di surga sudah. Ajar Allah Ta'ala ikam begana di surga. Cuma ingat, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ya Allah, jangan dekati pohon ini, nah sebetulnya aja syaratnya. Kenapa? Bila ikam dekati, kan ikam termasuk orang-orang yang melanggar perintah Allah. Nah, kayaknya Allah Ta'ala itu tahu, ya lah, watak manusia ini tahu. Maka Allah itu menegur, kenapa? Jangan diparaki. Kenapa? Bila diparaki pasti tegawi. Sama, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Kenapa? Bila diparaki pasti tegawi. Jangan pede. Oh, udah kita pacaran aja secara Islami. Oh, ada pacaran Islami itu. Dan apa mulai awal berkenalan, berteleponan, berayuan, berjalanan, terjadilah perzinahan. Nah, ya. Jadi Allah bilang, wala taqraba hadhihi syajarata, jangan dekati Adam. Akhirnya fa'azallahu masyaitan, tetap digoda sama syaitan. Nah, di sini kita ambil pula setan itu, Bu, dalam surga aja kalau menggoda Nabi Adam. Apalagi kita hanya di Banjarmasin. Jangan merasa tenang, ulun dalam masjid jangan ada jauh setan menggoda. Wah, apalagi dalam masjid aja. Di surga digoda oleh setan. Nabi Adam. Kita. Jadi bagaimana setan itu mencari tipu daya sama kita. Ya, makanya kita itu harus mawas diri. Imam Hatim Al-Aswad. Kenapa? Disebutkan dalam kitab Jami' Saghir kemarin apa? Syaitan itu dzibul insan, serigalanya manusia. Jadi bilanya pian lengah diterkamnya, bila pian kada siap maka pian akan habis, dihabisi atau dibunuh oleh syaitan tadi. Nah, jadi Imam Hatim Al-Aswad tahu kalau sudah pian musuh yang nyata bagi diri pian berarti adalah syaitan. Di rumah tangga kita kenapa ribut terus ada syaitan? Tahu lah, Bu, nama setan yang bau tak-atik di dalam rumah tangga kita tuh yang mau kaji mulah kita hadap. Maka pula ujar Ustaz Adi Hidayat, bisa lebih melihat Ustaz Adi Hidayat. Kenapa sih? Bila orang tuh sudah kawin, ya Allah, orang yang paling muar, orang yang paling ada kita ketujuh itu pasangan kita. Nah. Jadi rasa anu karena sudah melihat bini, nang bini rasa anu karena sudah melihat laki ini, apalagi kalau sudah bermasalah. Itu siapa yang mudah? Syaitan. Tahu lah nama setannya? Dasim. Dasim namanya. Itu dia harus tahu nama-nama syaitan itu. Kayak apa caranya? Nah, diantaranya bila masuk ke rumah, gue mau ucap salam, Dasim karena mau mengganggunya. Jadi, kemudian penuhi rumah-rumah kita dengan membaca Al-Quran. Ya, makanya kadang mau menggoda. Ada orang datang pada bulan bini ini macam-macam sudah sarik. Karena puasa sedikit, sudahnya aturan, sudahnya ini ribut. Ulun ini kena kawa bebe, kadang tak jawab. Kadang bila sudah tak jawab, ribut sudah panjang. Kayak apa caranya, Ben? Jar ulun, bila bini pian aku ribut, pian ambil Al-Quran, baca loh. Nah, baca bebe betul tengah jam jar. Ini sekali ulun baca Al-Quran 5 menit aja sampai. Nama dibacakan Al-Quran, subhanallah ya. Nah, jadi kata Imam Hatim Al-Aswad, musuh kalian itu bukan pasangan, musuh kalian itu bukan pemerintah, musuh kalian itu bukan tetangga kalian, bukan. Musuh kalian syaitan, hadirin Allah, yang selalu mengiringi di dalam kehidupan kita itu. Makanya kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung kita dari syaitan yang terkutuk itu. Minta Allah masuk kamar mandi, baca doa hendak maka baca doa. Bisa kalau kita kisahkan dulu kisah Abu Hurairah. Rasulullah SAW melihat apa? Setan dua, seikung setannya lamak, seikung setannya urus. Berkisahan. Jadi di setan lamak nabi kan urusnya. Jadi urus kenapa kan lamaknya? Jadi di setan lamak kan tahulah. Aku jadi lamak, nah ini, nang aku umpati itu bilanya makan, aku umpat makan. Nang aku umpati itu bilanya minum, aku umpat minum. Nang aku umpati itu bila pasang baju, aku umpat juga pasang baju. Nang aku umpati itu bila berhubungan suami istri, aku umpat juga di setan. Nah, makanya jadi setan lamak aku nih. Nah, jadi kenapa jadi kayak itu? Jadi jadinya kan taulah dalam umpat itu bila makan kada bismillah, bila minum kada bismillah, pakai baju kada bismillah, berhubungan suami istri kada bismillah, masuk kamar mandi kada bismillah, kada bacaan. Diumpatinya terus sudah siapa? Ada ya. Yang kurus ini kesian aja Bang ya. Kenapa? Makan
Bismillah kadopat makan. Makan, membaca minum, baca bismillah kadopat minum. Inilah. Nah, krempeng terus kering ya setannya. Subhanallah. Jadi kayak itu kan nasibnya setan yang ada selalu mengobati. Kalau kita selalu kata Rasulullah SAW, kullu amrin tibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim bahwa orang yang melakukan perkara penting akan tetapi dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim bahwa maka apa namanya? Qalilul barokah, tatiul barokah, hilang berkatnya. Nah, berkat ini memang doain mengulah kebaikan di dalam hidup kita, itu berkah namanya. Nih, ulama mengatakan Al-Quran itu intinya ada di dalam surat Al-Fatihah. Al-Quran itu seluruhnya ada intinya di dalam surat Al-Fatihah. Dan dalam surat Al-Fatihah intinya ada di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata ulama lagi di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu rahasianya ada di huruf ba di depannya. Subhanallah. Artinya ba itu apa aja ulama? Barokah. Luar biasa. Diceritakan oleh Imam siapa namanya? Nawawi Al-Bantani. Nah, di dalam kitabnya beliau Uquduluddin. Beliau menceritakan ada suami istri. Yang laki ini orangnya penyarikan karena kalau salah sedikit. Nah, cuma beisi bini sabar. Beisi bini sabar. Nang bini ini boy, apa-apa aja nang digawi pasti bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nang laki ini hendak mencoba nang bini ini boy, jadi Imam Nawawi tadi, hendak mencoba. Inya membawa kantongan mulai luar rumah tadi, membawa kantongan berisi benda apa sesuatu yang dibawa tadi. Jadi kita apa wadah kantongan. Bapak dah nyalon bininya, nya tahu bininya ini peringatan. Bininya ini peringatan. Jadi dijuluk kalau bininya. Ini aku nitip jarinya. Aku nitip simpankan ujian nang laki tadi. Sekalinya sudah diambil oleh bini, yang simpannya kan diandaknya ke lamari oleh nang bini. Cuma mengandak tadi Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah. Malamnya boy, tahulah nangaran laki tadi itulah. Lawan bini ini tadi. Hendak bawa mama aja gak dia. Ngaran wadah yang dimasukkan dalam lemari tadi diambil, sengaja diambilnya. Dibuangnya supaya apa? Isuk kau menyariki bini. Alhamdulillah. Supaya isuk kau menyariki bini. Kenapa? Kamu menjaga apa namanya titipanku kada amanah. Kenapa kada ada? Kan kayak itu lebih hendaknya laki tadi. Sekalinya isuk paginya sudah diulahkan kopi apa duduk. Jangan lagi. Oi biniku, ambilkan kantongan semalam. Alhamdulillah. Nah dalam hati lakinya nih. Nah, kamu mamai hari ini kamu. Sekalinya membuka lemari, dia ambilnya lo ininya kayak biasa lah. Jadi lo nek atau ambil dirinya. Babi cek kepala orang lagi mah buang sudah. Subhanallah. Amin. Jadi barokah. Begitu orang yang mau bacaan Bismillahirrahmanirrahim luar biasa, luar biasa. Semua doa, semua apa yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah berkah dari hadirat. Nah, jadi termasuk penjagaan diri kita kepada musuh utama kita syaitan. Ya? Nah, begitulah kata Imam Hatim Al-Asram. Jadi ketika kita melihat siapapun yang ada di sekitar kita, jangan pernah menganggap itu adalah musuh kita. Musuh kita adalah syaitan yang dibalik ada di dalam diri mereka tersebut. Jadi kita perlu di sini bermusuhan membaini iman. Nah, kenapa? Karena itu adalah tipu daya syaitan. Kalau kita memahami itu tipu daya syaitan, kita mau sibuk, kita kada mau susah, kada mau sakit. Setan juga sekalinya ini otaknya bahwa dia otaknya adalah syaitan. Oh, Palestina tuh kena habis-habis di bomnya jolo Israel. Siapa otaknya, Bu? Syaitan itu.
Ada memang orang Israel. Orang Israel itu menjalankan misi syaitan, setan otaknya. Yalah, sama nang tiap hari tumbur aja ribut aja muslimin sama muslimin. Yang satu ribut, yang satu ribut. Siapa otaknya? Syaitan. Ya, jadi kalau kita sudah mengerti musuh syaitan, udah tenang. Ya. Apa jar Imam Ghazali kemarin di dalam kitab Bidatul Hidayah, beliau menerangkan, ya, dalam kitab yang lain beliau menerangkan, berdebat dengan orang yang bodoh, kata beliau, itu membuat susah. Membuat kesal. Berdebat dengan orang yang bodoh. Kalau berdebat dengan orang yang pintar, akan membuat kita dipermalukan, kita kalah, kita dicaci sama orang. Jadi baiknya Pak, ada usah berdebat. Ujar Rasulullah SAW, siapa orang yang meninggalkan debat, sedangkan dia dalam posisi salah, dia tahu berdebat dengan orang, dia tahu kalau dia salah, hampir sudah jangan dikasih salah Pak. Maka orang yang mengalah ini tadi akan dibangunkan surga oleh Allah, rumah di dalam surganya di pinggir-pinggir surga oleh Allah. Tapi kata Rasulullah, ada orang yang berdebat, posisinya benar, dia berdebat sama orang, dia benar, lalu dia mengalah, berhentinya sudah, jangan berdebat kita, walaupun posisinya benar. Nah, ini kata Rasulullah, orang yang akan dibangunkan rumahnya di atas surga. Jadi jangan bingung-bingung kita. Nah, ini masalah kunut aja ribut, masalah maulid ribut, masalah ziarah kubur ribut, terus ya, berdebat nggak ada manfaatnya. Kenapa? Itu adalah tipu daya syaitan. Maka di sini, karena syaitan lakum adu fattahidu aduwa, tinggalkan beliau syaitan itu, jangan bermusuhan kepada yang lainnya. Nah, kemudian di faedah as-sabi'ah, faedah yang ketujuh ini, anni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijiddin wa yastahidu bimubalaghatin li talabil quti wal ma'ash. Sesungguhnya aku memperhatikan, kata beliau, melihat kulla ahadin, kebanyakan orang, yas'a bijiddin, bersungguh-sungguh, ya, wa yastahidu, dan dia tadi itu rajin, ya sama, bersungguh-sungguh, rajin, bimubalaghatin, sama ya, behimat ya kita, nah, behimat kalau Banjar, li talabil quti, untuk mencari apa yang bisa dia makan, apa yang bisa dia makan, wal ma'ashi, dan di dalam kehidupannya. Nah, jadi mencari sesuatu makanan dan penghidupan secara bersungguh-sungguh dan dengan apa sih, kita mengerahkan segala tenaganya. Nah, kebanyakan manusia di sini aku lihat bahimat bacari gasan penghidupan, gasan pamakan. Nah, yalah, bahimat tadi gasan mencari penghidupan, gasan mencari pemakan. Bahimat ada tahu panas, ada tahu hujan, ada tahu bahaya, ada tahu jauh, ada tahu keluarga, ada tahu lawan Tuhan. Mencari kehidupan lawan mencari pemakan di sini. Lihat manusia ini di sini. Bihaitsu, dengan sekiranya yaqau bihi fi syubhatin wa haramin. Bahkan ujar beliau, kadang mereka rela jatuh sampai dengan perkara yang syubhat dan jatuh juga di dalam perkara yang haram. Ini bahimat tadi supaya hidup kayak orang jua, supaya makan kayak orang jua. Akhirnya nampak sampai dia lupa diri dan lupa kepada Tuhannya, nggak urusan lagi mana syubhat, nggak urusan lagi mana yang haram. Buta biar kita matanya ya, buta matanya, kadang ngerti lagi. Wa yudhillu nafsahu wa yanqusu qadrahu, dan dia tadi itu menghinakan kepada dirinya. Wa yanqusu qadrahu, dan mengurangi daripada derajat atau kehormatannya.
sampai-sampai inya hakun menghinakan dirinya, menjatuhkan harga dirinya demi apa? Sesuap nasi, demi penghidupan. Nah, mencari hidup hendak kayak orang, biarlah aku disambati orang kayak apakah, disambat orang hina kah? Biar menghinakan diri kah? Biar menjatuhkan harga diri kah? Yang penting tercapai ambisiku. Nah, di sini kebanyakan aku lihat manusia kayak itu, ya, hakun aja tadi, nih, biar kita hakun aja, jatuh harga diri, dihina-hina orang, ya, hakun aja jatuh kehormatannya. Kenapa? Karena begawinan haram. Bungasnya babinian ini, gincunya hamba, awaknya putih, badannya tinggi, bungas, langkar. Jadi jadi lalakian pula, mudahan jadi bini kuwinan itu. Jadi pulang jarang nang mintu, mudahan jadi minantu pun nggak itu sing bungasnya itu. Sekalinya gue ditakuni orang, apa gak gawiannya? Minta maaf. Nah, perempuan kupu-kupu malam aja. Nah, ya. Gimana? Jatuh harga dirinya, hina jadinya. Oh, mana itu jangan kada jadi ya, aku sudah. Allah. Lelaki yang gagah, bunga, sugih. Wah, tadi jadi jeneng ibu-ibu mudahan jadi menantu pun itu aja. Sekalinya nampak orang pok. Allah. Aku nak lagi mengambil menantu, adanya aku jar. Subhanallah, jatuh harga dirinya. Kenapa? Jatuh kepada perkara yang haram, yang membuat dia tadi itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sesuai yang disampaikan oleh Imam Hatim Al-Asam memang terjadi di kehidupan orang-orang, lebih-lebihnya lagi ada di akhir zaman. Ada yang orang mulai minta maaf dulu gawiannya di YouTube itu, nah kalau biar bisa buka YouTube, mencaci orang aja gawiannya. Bukan artis tuh ya lah, gawiannya apa? Nyambati orang aja banyak duitnya. Banyak yang melihatnya kan. Ada namanya nyambati jangan artis, jadi sambati ulama, habaib disambati. Macam-macam tuh. Dapat duit. Nah ini menjatuhkan harga diri, menjatuhkan kepada perkara yang haram. Apalagi misalkan anak muda, minta maaf ya, melihat di HP itu ada judi online, ya, ada taruhan sepak bola, ada tontonan yang diharamkan. Makanya itu lebih bahaya. Intinya dalam jakanya kita nih pula Imam Hatim Al-Asam nih belum mungkin lalu rasa kalau beliau tadi itu hidup di zaman kita, ditambah sidin faedahnya ada 8 aja mungkin 9. Desidin aku melihat kebanyakan manusia wahini banyak mengikuti HP. Nah, dari sidin mungkin maka hati-hati lawan HP ikam. Kenapa di sini aku lihat wahini ini banyak nambah joget di hadapan HP. Subhanallah ya. Apalagi mafsadat tadi, makanya secara umum jangan sampai kita tadi itu menjadi orang-orang yang sekedar mencari kehidupan, sekedar mencari makan, tapi dari perkara yang syubhat atau perkara yang haram. Apalagi melebih-lebihkan sebenarnya cukup aja, tapi karena nafsu, karena sebab tuntutan, karena sebab pergaulan, lalu menuntut daripada lebih. Nah ini yang berbahaya, ya. Makanya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menerangkan di dalam maknanya orang-orang yang dia tadi itu mendapatkan kebahagiaan. Sering kalau kita diajarkan oleh Rasulullah habis sembahyang berdoa, apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah aku kebaikan hidup di dunia, dan berilah aku kebaikan wa fil akhirati hasanah, dan beri juga kebaikan hidup di akhirat. Kemudian ketahuilah
bahwasanya orang yang mendapatkan kehidupan dunia lewat akhirat itu baik dengan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falyuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun," kata Allah. Siapa orang yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan kepada dia, kehidupan yang baik. Dijamin oleh Allah. Syaratnya apa? Beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kalau dia sudah meninggalkan dunia, Allah akan membalas dengan yang jauh lebih baik yang pernah kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Nah, itu janji Allah pula. Nah, jadi kalau kalian beramal soleh, Allah akan jamin hidup kita. Allah akan jamin hidup kita menjadi hidup nang apa? Hidup nang baik. Jadi Allah kalau menjamin hidup itu segerataan dijamin oleh Allah. Tapi Allah menjamin hidup yang baik hanya kepada siapa? Hambanya yang beramal soleh. Itu dijamin oleh Allah. Hidupnya baik, hidupnya baik. Ya. Tidak hanya itu, meninggal dunia, dari lepas dari dunia, Allah akan ganti. Luar biasa. Diganti pula oleh Allah Ta'ala, sudah diberikan hidup yang baik, diganti pula oleh Allah Ta'ala dengan hidup yang jauh lebih baik. Dengan amal soleh kita tadi. Ya. Ujar Imam Al-Qurtubi, dari ayat ini Allah akan memberikan kebaikan dalam hidup, kata beliau, dengan 4 perkara. Hidup kita ini nampaknya jadi baik dengan 4 perkara. Bila ada 4 ini kan baik berarti hidup kita. Alhamdulillah. Bila ada 4 ini berarti hidup kita baik. Nah, yang pertama apa? Rizquhu minal halal. Orang ini dapat rezeki yang halal. Alhamdulillah, dapat rezeki yang halal. Nah, dikatakan rezeki yang halal itu akan membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan akan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putrinya akan menjadi putra-putri yang saleh dan salehah. Jiwa raganya semangat untuk beribadah. Hartanya akan melimpah ruah, bisa digunakan untuk berangkat haji dan umroh, serta ziarah ke makam Rasulullah. Meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Orang mendapat rezeki yang halal, mulai awal sampai ujung bagus terus jalannya, sampai menangi dengannya husnul khatimah. Orang dapat rezeki yang halal, jalannya lurus nyaman, banalnya kadang alih. Makanya Allah menyebutkan ya di dalam surah An-Nazi'at itu ada 2 kategori nanti orang yang meninggal dunia itu 2 boy. Mudah-mudahan kita dapat yang mudah ya lah. Ada orang yang disebutkan wan nazi'ati gharqa. Orang yang meninggal itu nazi'atnya gharqa, keras. Dicabut ruhnya itu keras. Diibaratkan oleh ulama itu seperti apa? Orang yang menarik pohon yang tertancap akarnya di bagian dalam tanah. Biar tarik boleh, biar menarik semingguan kalau terjabut ke pohon lo. Ada kalau bebeja harus banyak orangnya aja. Mbah itu kalau sekali tarik aja ada kawa. Ujar ulama itu posisi nang pohon tadi itu vertikal kayak kita. Ada horizontal kayak inilah. Nah ini posisinya di sini warna nazi'ati gharqa ini pohon yang ditanam tapi posisinya gini lah. Bukan vertikal. Tapi di dalam tanah tadi itu horizontal, bekas menjadi kita. Alhamdulillah. Dan selamat. Dan selamat dunia akhirat. Benar sih gharqa. Nah, susahnya. Ngalis benar mati ya.
Ada lagi warna sifat nasqa, ada yang lembut dicabutnya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua lah. Seperti apa di ulama, rambut kata Rasulullah dipotong 7, ditaruh di atas tepung, adonan tepung. Ada dua rasanya, halus banget tarikannya. Nyaman dan malaikat bukan? Aja malaikat, wah ini nyaman cabutan ini. Menang ini ulang kulit malaikat cabut, kita tutup isuk cabut, ulang isuk cabut, ulang. Ya kita lihat di muka di YouTube ya, ada hartan sholat, ninggal. Adzan baca maulid, meninggal. Adzan meninggal, baca kitab, meninggal. Ini orang nambahin, kada susah. Begini, alihnya cabutan dari malaikat. Kenapa? Terpenuhi dalam dirinya. Ya, susah karena banyaknya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, rezeki yang halal itu menjadikan sebab apa? Dia mendapatkan kebahagiaan di dunia. Nah, lebih-lebih lagi nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia orang rezeki yang halal itu dapat. Nah, kita kada sedikit melihatnya lah. Ada sebuah keluarga yang serba pas-pasan. Sebuah keluarga pas-pasan hidupnya, apalagi boleh kita berkisah orang bahari lah. Orang bahari itu kisahnya pun keanakan wah ini menggoreng intalu, dadar intalu itu 3, intalunya 2. Orang bahari sebutin intalu bagi 6. Subhanallah. Ya. Susah orang bahari itu, baju susah, makan susah. Ya. Anak-anak wah ini tinggal picik aja HP datang. Ya, apa hendak model makanannya? Subhanallah. Cuman diperlukan diperhatikan apa kita lagi di akhir zaman ini. Muamalah kita nih cari sesuatu yang halal, sesuatu yang halal. Ya. Maka kita lihat mereka itu membesarkan putra putrinya serba kekurangan, kadang baju bergantian, baju sekolah tuh nah 2 tahun, 3 tahun hanya berganti. Nah, dulu susah tadi. Serba kekurangan kayak orang tua kitanya kalau kita dulu, bagi di zaman-zaman krisis bahkan tahu benar merasakan mana susahnya kayak apa. Yalah. Namun dengan rezeki yang halal tapi tetap kayak apa usahanya mencari rezeki yang halal. Hakun aja bahuma, hakun aja tadi orang bahari itu apa aja digawi, yang penting halal. Orang wah ini gengsi, yang penting halal. Alhamdulillah berkah dan dapat untuk mengaruhi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia, namun kita rumus matematika manusia ya kalau gaji misalkan 1 juta sebulan, anak 5 ekor cukup lah kira-kira. Ada cukup deh lah. Matematika kita tadi kan kada cukup. Cuma kalau dengan matematika Allah, selama dia dapat rezeki yang halal maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas-pasan seadanya. Begitu juga tidak sedikit kita lihat dengan rezeki yang pas-pasan tadi. Kawa aja menyekolahkan anak. Sampai anak itu menjadi orang yang kawa dibanggakan. Nah, itulah di antaranya orang yang mendapat rezeki yang halal. Orang wahidi duit banyak boleh, orang laki gawian di sana, orang bini gawian di sana, anaknya tiap malam keluar, sekalinya jadi buat geng motor, rambutnya merah, kuning, hijau, awaknya macam-macam warnanya. Allah. Karena jadi apa-apa, bilanya hendak begawi, hendak melalui perusahaan, jadi ampun orang tuanya tadi, orang tua sugih. Jika maka ini ada duit abahnya, tukar ijazah di sana. Nah, ada tukar ijazah tadi. Sekolah ada. Berduit, padahal orang tuanya kenapa menyekolahan anak kenapa? Karena ada pendidikan. Tidak didasari dengan rezeki nang halal. Orang banyak didik anak bojor-bojor berkah. Nah, ini beda-beda. Subhanallah. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang mendapatkan qanaah. Apa yang diberi Allah, qanaah itu artinya sudah ridho, senang, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Orang nabi duit banyak, jabatan tinggi, harta yang banyak, tapi kada diisi qanaah, merasa cukup, maka dia akan selalu merasa kurang.
akan serakah, akan rakus, dan kada pernah bahagia hidup di dunianya. Modal harta, modal jabatan aja kada akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Kalau kada ada rasa qanaah. Rizki yang halal perlu, tapi didasari lawan qanaah, dapat alhamdulillah, disyukuri nikmat. Maka Rasulullah SAW, qad aflaha man aslama wa ruzuqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima atah. Beruntung orang yang masuk Islam, ujar Rasulullah, dan orang yang mendapatkan rezeki kecukupan, dan orang yang mendapatkan qanaah, orang yang kau mensyukuri nikmat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung banget di sini. Artinya kita kurang dan hidup seadanya, cukup, merasa cukup, bersyukur loh nikmat yang dikasih Allah, itu orang yang paling beruntung, ujar Nabi Muhammad SAW. Jadi bola anaknya Rasulullah siapa? Sayyidah Fatimah Zahra kawin boy lo Sayyidina Ali, kada bisa apa-apa. Bayangkan anaknya Rasulullah. Kada bisa apa-apa. Bisi apa? Wadah banyu 2, kawin bisi wadah banyu 2, lawan bisi penggilingan gandum, biasa penggiling gandum. Itu jadi sih. Bajunya aja Sayyidah Fatimah dulu. Bajunya 80 tambalannya. Udah tambal baju 80. Subhanallah. Putrinya Rasulullah. Nah, ayo bayangkan mereka kita. Karena bersyukur aja lagi lo nikmat dari Allah. Nah, gitu loh. Jadi suatu ketika Rasulullah pulang dari perang, Sayyidina Ali ikut perang dengan Rasulullah. Sudah berarti Sayyidina Ali tadi. Pulang Rasulullah membawa apa? Membawa tawanan banyak. Tawanan itu jadi budak kan? Imbah itu membawa harta rampasan banyak Rasulullah. Ujar Sayyidina Ali, Fatimah, aku melihat ikam tiap hari begawian di rumah. Kasihan juga aku melihat ikam nih. Jaka ikam seharusnya kalau aku diberi isian duit, dijelasin nanti aku tukarkan ikam budak, gesan membantu, jadi kita gesan membantu di rumah tadi. Nah, ujar Sayyidina Ali, abah ikam, Rasulullah SAW itu pulang banyak membawa harta rampasan, banyak membawa tawanan. Coba bang, datangi abah ikam, minta lawan Rasulullah sebuting aja budak itu nagesan membantu di rumah. Sayyidina Ali, ujar Sayyidina Fatimah, aku sumpah, coba dulu di Sayyidina Ali. Datang Sayyidah Fatimah di hadapan Rasulullah. Sekalinya apa? Karena kau mau ucap sumpah anak minta lawan wetan. Wah, jangan isi anak kayak ini kan? Ya. Nah, ini kan. Subhanallah. Sumpah nak ucap lawan wetan. Bulik dengan Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali? Ulun kena foto ucap lawan abah sumpah Sayyidina Ali. Esok kita datangi Rasulullah. Kita sampaikan lawan Rasulullah. Di bawah Sayyidina Ali sampai ke Rasulullah. Apa aja Rasulullah itu? Demi Allah wahai Fatimah, aku kada bakal ngasih sama kamu budak atau harta daripada rampasan selama masih ada orang yang kelaparan. Itu aja Rasulullah SAW. Anaknya seorang, namun kita pula jadi pejabat bah anak. Jangan kawin bah kita anak pulang naik ya lah. Itu kita tuh. Allah. Nah ini Rasulullah SAW gimana? Mengajari Siti Fatimah, jangan manja, ya Rasulullah SAW. Jangan sementangan aku ini Rasulullah, kau minta ini dan minta itu. Enggak, kata Rasulullah, demi Allah enggak aku kasih. Nah, pulang Sayyidah Fatimah. Sudah tahu kalau kan Sayyidina Ali jawaban abahku, makanya aku sumpah. Ujar Sayyidah Fatimah. Malamnya datang ke Rasulullah SAW. Hendak kuringan sudah Sayyidina Ali lawan Fatimah, datang Rasulullah, bangunan ya Rasulullah. Sudah duduk di sebelah kanan Fatimah, sebelah kiri Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, aku anak mengajari kamu supaya ikam kada susah, kada capek, kada sumpek di rumah ini begawian, kada rasa uyuh awak, hendak laku ajari ya Rasulullah. Ini harap kada budak ya Rasulullah. Inggih, apa? Ujar Rasulullah bila hendak kuring baca subhanallah 33 kali. Baca alhamdulillah 33 kali. Baca takbir 34 kali kata Rasulullah, maka itu akan mengganti kecapeanmu kata Rasulullah SAW. Langsung diajarkan oleh Rasulullah. Amalkan di rumah. Ya. Jadi nabi ngomong di rumah sumpah karena petangsa kada dapat amalkan deh. Nah, insya Allah diberikan kebahagiaan kenyamanan hidup ya. Beruntung kata Rasulullah SAW.
Nah, bagaimana supaya kita ini bisa rasa kita ini qanaah menerima tadi kayak apa? Makanya Rasulullah undur ila man asfala minkum, lihati orang yang ada di bawah kalian. Wala tandur ila man huwa fawqakum, jangan lihat orang yang ada di atas kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallah. Itu semua supaya kalian tidak meremehkan nikmat yang diberi oleh Allah. Ngelihat orang di bawah kita lah melihat apa namanya nang beisi mobil, melihat orang nang ada beisi kendaraan menjajakan kawan nukar nang beisi kendaraan, melihat nang bersepeda inya jangan ada bawa kendaraan, nang bersepeda melihati nang berjalan inya jangan ada nukar sepeda, nang berjalan melihati nang kada kawa berjalan inya jangan ada kawa berjalan, nang kada kawa berjalan melihati hanya semalam mati nang dihigas itu. Jadi ngelihat ke bawah seterusnya. Jangan ngelihat yang di atas. Itu akan tidak ada rasa qanaah nantinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah taufiqu ila ta'ah. Kita dibantu untuk taat oleh Allah. Itu kebahagiaan. Makanya jadi Imam Hasan Al-Basri, Rabbana atina fid dunya hasanah, kita mendapatkan kebahagiaan di dunia itu diantaranya hudur majelis. Dapat kita hadir di majelis, itu kita mendapatkan kebahagiaan di dunia. Tunggu jadi maksud berarti fil akhirat hasanah, dan kita mendapatkan kebaikan di akhirat itu apa? Kena kita didudukan pulang di dalam surga gitu. Jadi bila selama orang itu masuk masih mau duduk aja di majelis, mau datang ke tempat baik, ke masjid, ke mushola, mau mengerjakan salat berjamaah, mau berzikir, mau beribadah, nah itu tandanya orang akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat. Ya. Kemudian yang keempat adalah diantaranya halwatu ta'ah. Puncaknya nanti dia akan bisa mendapatkan nyaman, nikmat ketika dia melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berat lagi, tapi dia akan mendapatkan rasa nyaman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fata'ammaltu fi qoulihi ta'ala, nah kata beliau ketika aku melihat kebanyakan manusia untuk apa tadi? Dia tadi itu berusaha dengan semaksimal mungkin dengan tenaganya yang kuat hanya untuk makannya, hanya untuk mencari kerjanya, kehidupannya, sampai dia tadi itu rela jatuh kepada perkara yang haram. Lalu aku merenungkan, membaca daripada firman Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan apa saja yang hidup di dalam di dunia ini illa 'ala Allah, kecuali atas Allah rizquha, Allah jamin. Ya, semua rezekinya Allah jamin. Fa'alimtu anna rizqi 'ala Allah Ta'ala, maka di sini aku tahu berarti rizkiku ditanggung oleh Allah. Wa qaddaminahu, dan Allah telah menanggungnya. Fashtaghaltu bi'ibadatihi, maka aku sibukkan untuk beribadah. Wa qata'tu tama'i amma siwahu, dan aku putuskan tamakku, rakusku kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu berarti yang sudah bahwasanya ujar Allah napa? Rizki aku yang menanggung, jangan bingung-bingung. Nah, sisanya napa? Beribadah. Sisanya taat lawan Allah Subhanahu wa taala. Biar bisa sah rezeki itu mun lain ampun kita kada mau dapat. Ya, tapi ampun dasar itu rezeki kita biar dijauh-jauh akan tetap dapat. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita kalau mengamalkannya, mudah-mudahan kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli hal wa fi kulli makan. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Seorang tua kita diampuni oleh Allah, orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan jangan menguruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Bunda Haja Maria sekeluarga mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Nah, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kabul hajatnya, panjang umur. Umur 82 tahun lah beliau. Hanya milad beliau, masya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua juga dapat istiqamah untuk hadir di majelis ini. Hari ini Al-Fatihah. Iya kan. Iya, betul.